membuat istri merasa aman. Bukan karena duit. Fan kamu baca. Dengar laki-laki. Ayat 1 dan 2. Mazmur 128 ini jaminan yang hebat. Ya. Stop dulu. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh. Bukan yang banyak duitnya. Bukan hobinya tiap 3 hari ke luar negeri karena kerjaan, tidak. Yang takut akan Yahweh. Fan, pegang itu. Hai cewek-cewek yang belum menikah, satu saja yang papa minta dari surga. Kalau kamu menikah, pilih cowok yang takut akan Tuhan. Kalau engkau anak-anak perempuan menikah dengan seorang pemuda yang takut akan Tuhan, kamu panjang umur, gak akan sakit TBC. Ngerti kata itu? Karena suami yang takut Tuhan, dia gak akan berbuat dosa. Itu berbahagia. Terus ayat 2. Bila engkau memakan hasil dari payah bahagia engkau dan bahagia. Nah, karena takut akan Tuhan, artinya tidak berbuat dosa, maka berbahagialah keadaanmu, baiklah keadaanmu. Kalau kamu makan dari hasil rezeki jerilah tanganmu, kamu akan nikmati. Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat yang tidak baik, tapi ini fakta. Saya percaya di antara saudara pasti punya teman yang kaya-kaya. Rumahnya miliaran harganya. Hebat sekali. Maaf. Pan, di dalam bahasa Inggris ada 2 kata untuk rumah. A house dan a home. Betul saudara? Percayakah saudara tidak semua house itu home? Fakta, lihat di Jakarta saja. Saya tidak berkata semuanya. Berapa banyak rumah-rumah yang miliaran harganya. Yang menikmati pembantunya saja. Pemiliknya tidurnya di hotel. Anak-anak pun jarang pulang ke rumah. Kenapa? They are just house, not a home. Home itu tidak ditentukan berapa mahal rumah itu, di mana lokasinya. Home itu ditentukan oleh 2 orang yang namanya suami istri. Hidupnya jadi kepala dan tubuh. Mari pernikahan papa mama yang hadir hari ini. Mari tanya pada diri kita, rumah kita just a house atau home? Anak-anak kita betah gak di rumah? Ayat ini menyatakan suami yang takut Tuhan, maka rumah akan jadi home. Ambil keputusan untuk tidak berbuat dosa dalam hidup. Baru ayat 3, istrimu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 itu untuk seorang suami. Dengarkan, Van baca lagi ayat 3 kalimat pertama. Ini penting, suami-suami harus dengar ini. Stop, di rumahmu. Oke. Kata subur itu gemuk atau kurus? Ayo cepat jawab. Kalau ada suami-suami nggak mau istrinya gemuk, istri laporkan saya. Nanti saya akan doakan suamimu supaya dia hamil. Maka itu Van, nanti dalam salah satu kata janji nikahmu, kamu harus ucapkan, Siska, aku terima kamu gemuk maupun kurus. Serius, saudara. Hari-hari ini begitu banyak rumah tangga bermasalah hanya karena berat badan istri. Loh serius, itu harus bertobat. Suami harus bertobat yang ingin istrinya kurus terus. Dengarkan laki-laki, hormon laki-laki itu beda dengan hormon perempuan. Hormon perempuan itu jauh lebih cepat gemuknya daripada laki-laki. Maka itu yang gak punya anak saja kok menikah seringkali lebih banyak gemuknya. Apalagi sudah pernah punya anak. Jadi jangan Van kamu nyuruh istrimu senam aerobik, mungging, lompat supaya kurus. Awas kamu nanti. Saya melaporkan papa kalau ada itu. Saudara, karena hukum ini luar biasa. Jangan sampai hanya karena potongan tubuh berubah lalu suami mata keranjang. Saya colok matamu Van nanti ya. Awas kamu. Serius ini saudara. Jaga dalam hidup pernikahan ini. Nah, pohon anggur, kenapa surga memberikan gambaran istri itu pohon anggur? Saudara, kita semuanya tahu, pohon anggur adalah pohon yang sangat perlu penopang. Sudah? Oke. Pohon anggur tidak bisa hidup tanpa penopang, yaitu tiang. Betul? Yang pernah lihat pohon anggur? Nah, Van,
Istri itu aman bukan karena duitmu banyak, bukan karena kumismu kayak gagang telepon, terus badanmu kayak adire, bukan. Istri itu aman kalau penopangnya itu nggak goyang-goyang. Katakan amin para istri. Suami-suami dengarkan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di rumah. Nah, seorang suami akan teguh posisinya. Lagi-lagi bukan karena duitnya banyak, bukan karena koneksinya banyak, tapi karena takut akan Tuhan. Kalau suami seperti itu, istrinya akan tenang betul. Yang berikut ayat 3, siapanya? Saudara, Alkitab ini luar biasa. Ayat 3, Van baca kalimat berikut. Setelah kata istri, siapamu lagi? Ini penting. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, sekarang kalian baca Mazmur 104 ayat 15. Catat ya ayat ini, saudara. 104 ayat 15. Apa itu anggur dan apa itu zaitun? Hebat sekali Alkitab ini. 104 ayat 15. Ya, silakan dibaca. Anggur yang menyukakan. Nah, stop dulu. Anggur yang menyukakan hati manusia. Jadi begini, saudara. Rezeki rumah tangga di tangan suami takut akan Tuhan. Tapi kebahagiaan, sukacita rumah tangga itu di tangan istri. Anggur yang menyukakan hati manusia. Dalam istilah bahasa Inggris bagus. A house built by a husband. A home built by a wife. Siska, rumahmu akan jadi seperti apa? Maaf ya, jangan ada yang marah, saya cuma ngomong. Pernah nggak saudara masuk ke rumah orang, mewah rumahnya, lihat marmelnya ini Itali semuanya, tapi suasananya nggak enak sekali, berantakan nggak karuan. Tapi saudara pernah masuk ke rumah orang sederhana, rapi cara ngatur, rumah itu bersih. Ngerti contoh ini? Nah, apa yang muncul di benak saudara kalau masuk ke rumah-rumah seperti itu? Yang saudara pikir siapanya dulu? Istrinya ini ngatur rumah kok goblok betul begini. Maaf ya, yang tersinggung. Loh, betul tidak? Karena urusan rumah itu di tangan si istri. Urusan fisik di tangan suami. Siska, kamu gak jadi istri yang luar biasa selama suami masih takut akan Tuhan. Jadi sumber sukacita rumah tangga itu istri. Coba saja jangan marah. Istri yang hobinya tiap pagi pasti ngomel, rumahnya pasti gak enak suasana. Ada loh istri seperti saya itu sering nginep di rumah orang sebabnya. Saya sering ketemu ibu-ibu rumah tangga, pagi itu kok mesti punya bahan untuk ngomel. Kalau nggak karena lampu nggak dimatikan, ini ngepel belum bersih, itu karena itu ada asal yang dibuat ngamuk. Saya pikir kapan tenangnya rumah ini? Sis, kamu tanggung jawab. Jangan lupa 30 menit kita datang ke rumah mereka, yuk kita lihat. Jadi sukacita karena anggur. Yang berikut 104 ayat 15. Ya, stop. Nah, zaitun itu minyak. Sampai hari ini saudara, sampai hari ini lihat, minyak zaitun itu minyak obat. Orang-orang Arab, orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Turki, mereka semuanya menggunakan zaitun untuk obat. Fine? Tadi dikatakan bahwa kalau suami takut akan Tuhan, istri seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti zaitun sekeliling mejamu. Dengarkan ayah ibu ini penting. Ada yang belum menikah konstan. Sekarang ini kita menemukan. Jangan marah kalau ada yang mengalami itu. Mari kita bertobat supaya Tuhan pulihkan. Berapa banyak anak jadi penyakit di rumah, bukan jadi obat untuk orang tua. Anak-anak dari ayah yang takut akan Tuhan itu menjadi minyak zaitun, membuat muka berseri sekeliling meja. Mari kita jujur, berapa banyak teman-teman kita sekolah luar negeri, biaya ratusan juta, pulang nggak bawa ijazah, pulang bawa anak lagi. Maaf, bikin malu orang tua, ngabisin duit papa mama. Siapa nggak sedih punya anak seperti itu? Hari ini orang tua kita mendengar, ternyata kalau anak-anak kita yang nakal, maaf jangan marah. Kalau anak-anak kita yang nakal, karena papanya yang nakal.
Dan ini ayatnya.